pengetahuan masyarakat zamannya akan sebuah buku sejarah dunia yang lengkap namun praktis dibaca. Kitab ini ditulis selama bertahun-tahun dengan ketelitian sangat tinggi. Karakteristik naratif. Karakteristik utama dari kitab ini adalah pendekatannya yang bersifat sintetis dan koheren. Ibn al-Athir melakukan revolusi metode dengan menghilangkan tumpukan rantai sanad seperti transmisi lisan yang biasanya memenuhi halaman buku sejarah klasik seperti karya Al-Tabari. Baginya, penulisan sanad yang berulang-ulang untuk satu peristiwa yang sama hanya akan memecahkan konsentrasi pembaca dan memutus keindahan alur cerita. Ibn al-Athir mengambil berani dengan menyeleksi riwayat-riwayat tersebut, mencari benang merahnya, dan menyajikan salah satu cerita tunggal yang logis, objektif, dan mengalir dengan bahasa sastra yang indah namun mudah dimengerti. Ada kemudian sistem adopsi adalah kronologi tahunan atau biasa disebut hawaliyat. Kitab ini terbagi menjadi beberapa jilid besar yang disusun urut waktu. Di pertama itu jilid awal membahas ke fase kosmologi atau penciptaan alam semesta, ars, malaikat, sejarah para nabi terdahulu, serta sejarah kerajaan kuno pra-Islam di pra-Islam seperti Persia, Yunani, Romawi, dan Himyar. Di jilid kedua, jilid pertengahan mengupas tuntas Sirah Nabawiyah, biografi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Periode Khulafaur Rasyidin disusul kejayaan dan keruntuhan dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Jilid akhir memuat laporan komprehensif mengenai peristiwa politik militer sezaman hingga tahun 628 Hijriah. Setiap kali menutup pembahasan kalender satu tahun, ia selalu menyisipkan bagian khusus berisi daftar tokoh penting atau ulama, ilmuwan, atau semacam penguasa yang wafat pada tahun itu, lengkap dengan catatan fenomena alam yang aneh dan atau bencana yang terjadi pada tahun itu. Kemudian ada kontribusi akademik. Kontribusi terbesar ini terletak pada posisinya sebagai sumber primer utama bagi penulisan sejarah perang salib dari sudut pandang Muslim Islamic perspective of the process, serta kesaksian mata pertama atas awal ekspansi mengerikan kekaisaran Mongol ke Asia Barat. Tanpa catatan detail dari Ibn al-Athir, akademik kontemporer saat ini akan kehilangan banyak mozaik sejarah sejarah penting tentang taktik perang Salahuddin al-Ayyubi serta kehancuran total Khawarij. Adapun saya buatkan bentuk tabel di makalah itu kriteria analis tradisi klasik Tarik Al-Tabari membandingkan dengan tradisi pertengahan Al-Kamil Ibn al-Nasir. Kalau di metode verifikasinya tradisi klasik Tarik Al-Tabari itu dia menggunakan kritik sanad hadis mencantumkan semua perawi informasinya. Kalau di tradisi pertengahan Al-Kamil Ibn al-Athir menggunakan kritik matan isi teks, menyunting teks agar menjadi cerita utuh. Keterbacaannya uh, sulit bagi orang awam. Kalau Al-Tabari itu sulit bagi orang awam karena narasi sering terputus oleh perbedaan versi perawi. Sementara di uh, Al-Kamil Ibn Al-Kamil karya Ibnu Al-Athir sangat tinggi, tulisan kronologisnya mengalir seperti novel sejarah yang rapi. Kalau fokus secara kontemporernya, Tarik Al-Tabari
Halo, Sadino. Sudah selesai? Sedikit lagi Bu Dokter. Ya. Ya, saya membahas tentang kekurangan dari kitab Al-Kamil fil Tarikh. Ekor kekurangan dari kitab ini adalah ekor epistemologis pada jilid awal untuk materi sejarah perabad keempat Hijriah Ibn al-Athir sangat bergantung pada Tarik al-Tabari. Jika al-Tabari keliru menulis data, maka Ibn al-Athir cenderung mengulang kekeliruan tersebut secara otomatis. Kemudian biasnya sentimen terhadap dinasti Zankia. Karena keluarganya Ibn al-Athir ini memiliki hubungan emosional dan patronis politik lama dengan penguasa Zankia di Mosul. Tulisan ia cenderung sangat tulisan Ibn al-Athir kadang memperlihatkan bias halus. Dia menuliskan itu ia cenderung sangat memuji penguasa Zankia dan kadang memberikan penilaian yang kurang adil dan terlalu kritis terhadap capaian politik dinasti Ayyubiyah, Salahuddin al-Ayyubi. Kemudian kehilangan ontentitas jejak sanad. Nah, jejak sanadnya ini langkahnya membuang nama-nama perawi berita demi estetika teks dikritik oleh sebagian ulama hadis murni karena mempersulit pelacakan validitas sumber tingkat pertama dari suatu kejadian masa lalu. Dari sebagai kesimpulan kitab Kamil Fil Tarik ini, historiografi Islam abad ke-6 hingga 7 Hijriah mengalami evolusi ke arah penulisan sejarah dunia universal akibat guncangan eksternal, yaitu bangsa Mongol dan Perang Salib. Demi menyelamatkan warisan pengetahuan umat Islam, Izzuddin Ibni al-Athir adalah sejarawan independen asal Mosul yang memiliki latar belakang keilmuan hadis dan sastra yang kuat di mana status sosial keluarganya yang dekat dengan birokrasi memberikan ia akses terhadap dokumen-dokumen penting negara. Kemudian kitab Al-Kamil fi Al-Tarikh berdiri naratif tanpa sanad yang berbelit dan disusun berdasarkan metode kronologis tahunan Aulia. Kontribusi utamanya adalah penyediaan data valid terkait sejarah perang salib dan ekspansi awal Mongol. Kemudian kelebihan utama kitab ini terletak pada gaya bahasa yang mudah dipahami, cakupan geografis yang luas, dan efisiensi data. Sementara kekurangan adalah ketergantungan penuh pada data Al-Tabari untuk era awal serta adanya bias politik lokal yang membela dinasti Zankia Mosul. Itulah tadi yang saya bisa paparkan dan adapun setelah ini itulah daftar pusakanya. Terima kasih, mohon maaf lebih dan kurangnya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, demikianlah tadi pemaparan Saudara Sahdino Sahdana terkait makalah historiografi Islam abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi yang mengulas secara singkat karya historiografi pada masa itu, yaitu kitab Al-Kamil fi Al-Tarikh karya Ibnu Al-Athir. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada dua pembahas utama untuk mengulik makalah dari Saudara Sahdino Sahdana. Disilahkan. Bisa dimulai dari Saudari Indah Sari Dewi. Terima kasih atas kesempatannya. Eh, langsung saja kita
pertanyaan pertama untuk pemateri mengenai historiografi Islam abad ke-7 Hijriah sampai ke-13 Masehi. Analisis Al-Kamil fil At-Thariq. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa eh, historiografi Islam abad ke-7 Hijriah sampai ke-13 Masehi mencapai puncak keemasannya melalui karya monumental sejarawan atau disebut dengan Izzuddin Ibnu Al-Tir yang berjudul Al-Kamil fi At-Tariq. Karya ini menandai pergeseran dari sekedar kompilasi peristiwa menuju penyajian sejarah yang interpretif, sistematis dan bersifat ensiklopedis bagi peradaban Islam. Pertanyaan saya kepada pemateri, apa perbedaan corak penulisan antara Al-Kamil fi Al-Tariq yang bersifat kronologis, naratif dengan pendekatan sejarah, kritis, alosofis yang kemudian dikembangkan oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Perbedaan corak penulisan antara Al-Kamil fil At-Tariq. Kedengaran, Pak? Ibu. Saya bantu tulis di obrolan. Terima kasih banyak. Itu pertanyaan pertama. Saya alihkan ke Oke, pembahas kedua siapa? Abdul Muthalib, Pak. Ya, silakan Pak Talib. Silakan Pak Talib. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan bertanya, mungkin langsung saja di sekitar subjektivitas dari seorang Ibnu Al-Athir itu sendiri. Jadi pertanyaan saya kepada pemateri, bagaimana pengaruh latar belakang intelektual atau keilmuan, kemudian sosial dari Ibnu Al-Athir itu terhadap tulisan atau narasi sejarah yang dia bangun, yang dia tulis. Mungkin seperti itu. Mungkin saya bisa ketik saja di obrolan Zoom supaya lebih jelas. Terima kasih moderator. Ya, sambil pertanyaannya dibahasakan, harap juga dimohon ditulis di kolom chat Zoom. Bagaimana penyaji makalah? Ya, Bisa langsung dijawab. Ya, saya jawab dulu dengan apa yang saya tahu. Untuk jawaban dari Saudari Indah yang ingin mengetahui secara aktif bagaimana pendekatan sejarah kritis filosofis yang kemudian dikembangkan oleh Soekarno dalam Kalima. Jadi setiap dalam kitab itu pasti ada namanya perbedaan, baik dari temanya atau baik dari orangnya. Kalau perbedaan utama dari kitab Al-Kamil fi Al-Tariq itu karya itu Al-Athir atau mukadimah, dengan mukadimahnya karya Ibnu Khaldun, mereka nulis sejarah singkat, yang satu merekam apa yang terjadi pada masanya, yang satu bertanya kenapa itu bisa terjadi.
Dan bedanya kami ke Parek itu sama Ibnu Al-Athir, kalau dia membahas tentang kronologi dan naratif. Coraknya kayak seperti di buku Diari Sejarah Dunia. Apa tujuannya? Pasti tujuan itu untuk mendokumentasikan apa yang terjadi di masa itu yang tadi saya sudah jelaskan, bahwasanya ingin menyelamatkan memori kolektif umat Islam. Adapun corak penulisannya itu sangat ketat, disusun tahun per tahun, peristiwa di tahun 491 Hijriah terjadi, peristiwa dicatat urut, membahas naratifnya, isi cerita kejadian ditambah atau diperkuatkan dengan sanad riwayat. Diceritakan dari si fulan, contoh dari si fulan bahwa khalifah melakukan ini. Tujuannya nukil sebanyak mungkin dari sumber-sumber yang ada. Kemudian ada deskriptif atau minim analisis. Ibnu Al-Athir jarang ngasih opini. Pasti timbul pertanyaan kenapa tidak dikasih opini dalam pembahasannya. Peristiwa itu terjadi kalau ada perang. Dia ceritakan siapa lawannya. Hasilnya seperti apa yang secara faktual, siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dia posisinya kayak apa ya, kalau di zaman modernisme ini seperti wartawan lah. Kalau secara prinsip dia bersifat kumpulkan dulu, baru dia seleksi di belakangan. Dia sering tulis 2-3 versi yang beda kalau sumbernya beda, biar pembaca yang beda. Artinya dia membedakan dari sumber satu dengan sumber yang lain. Jadi Al-Kamil itu bank data sejarah super lengkap dari Nabi Adam sampai 620 kali Hijriah dibaca Ibnu Al-Qadir. Tapi kita harus mengetahui pelajaran apa dari sini. Kalau kita membahas dengan Ibnu Khaldun, yang setahu saya itu Mukadimah, coraknya seperti revolusioner. Ibnu Khaldun bilang, kumpulin berita saja enggak cukup untuk apa dan tujuannya memahami hukum-hukum yang menggerakkan sejarah. Kalau cara konstruksinya itu seperti kitab dari Ibnu Khaldun itu tematik atau filosofis, bukan tahunan, bukan tidak disusun sejak 100 Hijriah sampai 101 Hijriah, tapi dibagi bab tema tentang sifat peradaban atau tentang negara dan kerajaan, tentang al-asabiyah dan solidaritas kelompok, tentang sebab runtuhnya dinasti. Kemudian kalau secara kritik atau analisis, dia itu tidak secara langsung percaya pada berita. Artinya ada bab khusus tentang kritikan terhadap berita sejarah yang dia ketahui. Dia pakai logika, dia tambahkan dengan sosiologi, buat nyaring mana berita yang masuk di akal, yang mana kejadian yang mustahil. Contohnya dia tolak cerita bangsa jin, itu bisa membangun piramida karena nggak sesuai hukum alam. Kemudian Sunatullah sejarah, dia ngajuin teori paling terkenal Asabiyah, dinasti berkuasa karena solidaritas satu kelompok yang kuat lama dan Asabiyah melemah digulingkan dinasti baru. Ini upaya bagaimana ilmu sosial buat sejarah. Kalau kita mau mendasari dengan secara prinsip, Ibnu Khaldun itu memahami dulu, baru mencatat. Dia menganggap bahwa
sejarah itu ilmu, bukan sekadar dongeng. Jadi muka secara tepatnya itu, jadi muka damai. Muka lima itu buku teori sejarah lengkap untuk kronologi, tapi bisa mengajarkan kita bagaimana cara berpikir kayak sejarawan modern. Ibnu Al-Katsir kita kasih bahan mentah, sementara kalau kasih kamu semacam mesin bagaimana kita mengelola. Dia menganalogikannya seperti itu. Makanya banyak sejarawan bilang Ibnu Khaldun bapaknya sosiologi dan ilmu budaya. Karena dia yang pertama mutus rantai sejarah kisah jadi sejarah, kisah sejarah sama dengan kisah, sementara jadi sejarah sama dengan ilmu. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya jawab dari pengetahuan dan pemahaman saya, bisa menjawab dari jawaban saudara Indasari ini. Kemudian saya beralih ke pertanyaan saudara Abdul Muthalib. Bagaimana mau membahas tentang nanti sejarah kalau secara latar belakang itu intelektual dan sosial, Ibn al-Athir sangat mempengaruhi cara ia menyusun narasi sejarah dalam Al-Kamil fil Atarikh dalam kitabnya. Pengaruh tersebut itu dapat dilihat dalam beberapa aspek seperti lingkungan intelektual yang kuat. Ibn al-Athir hidup pada masa berkembangnya seperti tradisi keilmuan Islam di wilayah Mesopotamia, khususnya di sekitar Mosul, di mana dia menyusun kitabnya. Ia memperoleh pendidikan dalam bidang hadis, fikih, sastra Arab, dan sejarah. Latar belakang ini membuatnya tidak sekadar mencatat peristiwa, tetapi juga bisa melakukan seleksi, perbandingan, dan penyusunan ulang berbagai sumber sejarah yang tersedia. Maka dari itu narasinya lebih sistematis dibanding banyak sejarawan sebelumnya, mempengaruhi tradisi keagamaan seperti Sunni sebagai seorang ulama Sunni. Ibn al-Athir menampilkan sejarah dari pandangan atau perspektif yang cenderung mendukung legitimasi politik dan keagamaan Sunni. Maka dari hal ini terlihat dalam penilaiannya terhadap khalifah, penilaiannya terhadap khalifah, penguasa maupun kelompok-kelompok yang dianggap itu menyimbangkan dari arus utama Islam Sunni. Meskipun demikian, ia tetap berusaha mempertahankan sikap relatif objektif. Maka sikap relatif objektif dengan menyajikan berbagai informasi dari sumber yang dia ketahui yang berbeda-beda. Kedekatan dengan lingkungan politik Ibn al-Athir itu sudah kita ketahui bahwa dari bapaknya dan kedua saudaranya itu terlibat langsung dalam pemerintah, hubungan dengan era politik. Kedekatan ini membuatnya memiliki salah satu kemudahan terhadap informasi penting untuk mendapatkan mengenai pemerintahan pada masanya. Apa saja itu yang dia cari dan dimudahkannya Ibn al-Athir ialah sebagaimana peperangan dan diplomasi. Akibatnya narasi sejarah sangat kaya dalam pembahasan politik dan militer
terutama mengenai perjuangan melawan tentara salib. Pengalaman hidup pada masa krisis, hidup di masa periode yang ditandai oleh perang salib dan ancaman invasi Mongol. Pengalaman sosial ini membentuk pemandangannya bahwa persatuan umat Muslim, pandangan moral terhadap sejarah, sebagaimana banyak sejarawan Muslim di abad pertengahan, Ibn al-Athir memandang sejarah bukan hanya sebagai catatan satu peristiwa, akan tetapi juga sebagai sarana mengambil pelajaran atau ibrah. Karena itu, narasinya sering membuat penilaian moral terhadap tokoh dan peristiwa, sehingga sejarah berfungsi sebagai media pendidikan bagi pembaca. Secara kesimpulan, latar belakang intelektual Ibn al-Athir sebagai ulama dan sejarawan, serta kondisi sosial politik yang diwarnai perang salib dan konflik antar dinasti Islam sebagai narasi sejarah yang sistematis, berorientasi pada persatuan umat dan akan kaya analisis politik, militer, dan syarat dengan pesan moral. Dengan demikian, kitab Al-Kamil fi Al-Tariq karya Ibn al-Athir tidak hanya menjadi kronik peristiwa, tetapi juga refleksi pemikiran dan pengalaman zamannya. Mungkin cuman hanya begitu yang bisa saya dengan sepahaman saya yang bisa saya jawab dari pertanyaan saudari Inatari Budi dengan saudara Komite. Saya kembalikan ke mereka. Moderator. Ya, sudah ya. Ada tanggapan balik dari penanggap atau penanya? Pak Talib dengan Ibu Indah? Saya rasa jawabannya sudah jelas. Tadi ada beberapa aspek yang disebutkan. Mungkin sudah cukup. Ya, Bu Indah? Iya Pak, iya saya kira cukup untuk jawaban tadi. Jadi apa Bu Dokter setelah pembahas utama pindah ke yang lain ya? Ya, Ya. yang lain lagi. Kalau begitu saya yang pertama izin bertanya Pak Sardino. Pak Sardino? Akan lanjut ke sini. Ya, Bismillah. Yang ingin saya tanyakan terkait metodologi kritik sumber yang diterapkan oleh Ibnu al-Athir dalam kitabnya Al-Kamil fi Al-Tarikh. Sebenarnya menurut kacamata Pak Sardino, bagaimana posisi epistemologis karya Ibnu Athir ini dalam menjembatani tradisi historiografi yang berbasis isnad sebagaimana pernah dilakukan oleh Al-Tabari, yaitu yang berdasarkan transmisi riwayat, bagaimana menjembataninya menuju sintesis naratif yang lebih analitis, yang menjadi ciri khas historiografi pada abad ke-7 Hijriah atau ke-13 Masehi. Ya, jelas ya? Sambil saya tuliskan di kolom chat Zoom. Saya kira itu saja yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih.
Silakan dilanjut pertanyaan dan tanggapannya untuk Saudara Arjun atau Tuti Wahyuni. Ya mungkin saya Ya, silakan Pak Arjun. eh, terima kasih untuk mengefisienkan waktu. Langsung saja pada saudara saya Dina Sadana, saya hanya meminta dari materi Anda mungkin eh, berikan pandangan dari historiografi abad ke-7 itu di materi Anda. Apa yang bisa dibawa ke era modern ini, ke abad 21 hari ini? Historiografi era modern yang bisa berkembang di era sekarang menurut pemateri. Itu saja. Jadi saya ulangi, historiografi abad ke-7 yang kemudian bisa dibawa ke era modern hari ini menurut pemateri. Mungkin metodenya atau mungkin apa. Ya, terima kasih. Saya kembalikan. Ya, eh, kalau saya terima kasih atas eh, itu kita membicarakan pandangan. Dari Saudara Arjun dulu ya. Kalau Ya, kita mau silakan. ya kalau kita mau bicara pandangan historiografi di abad ke-7 dan dapat masih dapat dibawa dan diterapkan pada seperti era modern. Meskipun pasti adalah perbedaan dalam metode dan pendekatan solusi sejarahnya. Karena Pak dahulu itu langsung mendatangi uh, apa sumber yang mengetahui betul apa dari sejarah secara pribadi. Berbeda dengan sekarang, kalau sekarang itu kita mudah akses dengan secara teknologi. Maka masa itu sejarawan seperti Ibnu Al-Athir berusaha mengumpulkan, menyusun, dan menjelaskan berbagai peristiwa sejarah secara sistematis dalam karyanya yang saya baca tadi, yang di Al-Faraid. Dia tidak hanya mencatat satu peristiwa, tetapi juga berusaha menyelidiki sumber serta mengambil pelajaran moral dari sejarah yang apa yang dia tulis. Kalau dalam konteks modern, pasti ada namanya prinsip-prinsip masih yang mana yang masih sangat relevan. Sejarawan masa kini juga menekankan akan pentingnya penggunaan sumber yang dapat dipercaya, mudah diverifikasi datanya, dan penyusunan faktanya secara runtut. Nilai yang diajarkan oleh historiografi klasik yaitu menjadikan sejarah sebagai sarana pembelajaran bagi generasi berikutnya, tetap menjadi tujuan penting dalam kajian sejarah. Kita mengutamakan apa hasil dari kajian sejarah itu. Akan tetapi, namun historiografi modern memiliki pendekatan yang sangat luas dan kritis. Jika historiografi abad ke-7 Hijriah itu banyak berfokus pada sejarah politik, pemerintahan, peperangan, dan tokoh-tokoh besar. Historiografi modern juga mengkaji seperti kehidupan masyarakat biasa, ekonomi, budaya, tentang perempuan, tentang lingkungan, dan berbagai aspek sosial lainnya. Selain itu, sejarawan modern menggunakan metode ilmiah yang ketat untuk bagaimana menguji satu keabsahan sumber dan mengurangi pengaruhnya subjektivitas. Oleh karena itu, historiografi di abad ke-7
Hijriah tidak dapat kita terapkan secara utuh dalam bentuk aslinya, tetapi nilai-nilai dan secara prinsip dasarnya tetap dapat digunakan pada era modern. Dalam prinsip dasarnya tetap dapat digunakan pada era modern. Dengan menggabungkan warisan historiografi klasik dan metode historiografi modern, penulisan sejarah akan menjadi lebih kaya, kritis, dan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masa lalu serta relevansinya bagi kehidupan masa kini. Ya, mungkin itu yang saya bisa menanggapi dari ya, pertanyaan saudara Argo yang kurang lebihnya seperti itulah. Ya, pemahaman saya yang masih kurang membaca buku. Selanjutnya kemudian saya mengalih ke pertanyaan saudara Mahmud jadi. Jadi kalau kita memberi jawaban secara khusus, Ibnu Al-Athir ini dalam Al-Kamil fil Al-Tarikh itu menunjukkan satu evolusi metodologisnya yang signifikan dalam historiografi Islam. Jadi posisi epistemologisnya dapat dianalisis melalui dua aspek. Yang pertama itu bagaimana kita memahami metodologi kritik dan kurasi sumber. Berbeda dengan pendahulunya seperti Al-Tabari yang cenderung menyajikan rantai sanad yang biasa kita ingat Islam secara mentah dan membiarkan pembaca melihat. Ibnu Al-Athir melakukan proses kurasi dan harmonisasi. Ia membandingkan berbagai versi teks seperti karya dari Al-Tabari untuk periode awal serta sejarawan kontemporer seperti Ibn Al-Jauzi. Ketika menemukan kontradiksi, ia tidak sekedar memajang semua versi yang ada, melainkan melakukan kritik internal terhadap teks untuk menyaring riwayat yang paling logis dan kronologisnya. Yang lalu setelah dia memahami dan apa yang logis dan kronologis itu, maka menjadikan satu narasi yang mengalir. Artinya sering kali mengeliminasi pengulangan isnad yang sangat panjang demi efisiensi baca. Sebuah tanda bahwa otoritas teks mulai bergeser dari validitas transmisial ke validitas koherensi naratif. Kalau sintesis naratif dan analisis kualitas itu pada abad ke-6 hingga 7 dunia Islam menghadapi memang krisis eksistensial berupa invasi yang tadi saya katakan, adanya invasi bangsa Mongol dan perang salib. Dinamika ini memaksa Ibnu Al-Athir bukan hanya mencatat yang terjadi, tetapi juga bagaimana Ibnu Al-Athir ini menyentuh aspek dalam bahasa mengapa atau fasilitas dalam Al-Kamil. Ia mengorganisasikan peristiwa secara kronologi tahunan atau holian. Namun di dalam kronologi tersebut, ia memberikan komentar analitik mengenai dampak politik dan moral dari suatu peristiwa. Misalnya, analisisnya yang mendalam dan emosional mengenai kerusuhan Islam akibat serbuan pasukan Tatar. Kalau secara kesimpulan saja, oleh karena itu kitab Al-Kamil fil Al-Tarikh karya Ibnu Al-Athir itu bukan sekedar hanya ringkasan atau kelanjutan dari karya Al-Tabari, akan tetapi melainkan sebuah proyek historiografi di abad ke-12 hingga 13 Masehi yang mereformasi bentuk penyajian sejarah Islam. Karya ini berhasil menjembatani tradisi sahabat berita lepas berbasis Islam
abad klasik menuju historiografi analitis yang lebih padat, sistematis, dan berorientasi pada membaca abad pertengahan. Hingga saat ini kita bisa juga dimulai. Terima kasih. Itu yang bisa saya jawab sesuai kepahaman yang saya ketahui. Saya kembalikan ke moderator. Oke, ada tanggapan balik Pak Arjun? Baik, terima kasih. Karena tadi saya meminta pandangan per materi, kemudian tadi sudah sangat jelas bahwa katakan bahwa eh, baik metode ataupun secara universal bagaimana penulisan historiografi abad ke-7 itu tidak dapat dibawa seutuhnya di era modern abad ke-21. Namun ada beberapa nilai-nilai kemudian dapat diakulturasi di era sekarang. Jadi itu yang bisa saya pahami dari jawaban pemateri. Dan saya tidak menanggapi lebih jauh lagi karena itu pandangan pemateri. Jadi saya kembali kepada moderator. Terima kasih. Ya, oke. Pak Sadino, tadi tidak sempat terdengar jelas semua jawabannya. Yang tadi dijawab sudah termasuk pertanyaan dari saya. Iya, Ya, eh, mungkin mau ditambahkan sebagai penanya. ya nanti Ibu dosen yang tambahkan. Terakhir dari Ibu Tuti, karena saya lihat ini Pak Dokter dalam perjalanan. Kalau itu Ini melanggar lalu lintas kini, tidak pakai helm ini. mau dilapor Pak Mahir. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada saudara moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Saya singgah dulu sebentar. Jadi, Kita dulu. baik. Jadi tadi sudah disebutkan sebelumnya di paparan materi bahwa apa karya Al-Kamil fi Al-Tariq disebutkan kelebihannya ini sangat bersifat objektivitas. Kemudian di dalam kekurangannya juga disebutkan bahwa dia memiliki hubungan emosional yang dimiliki Ibnu Katsir dengan dinasti Zankiyah. Kemudian menjadi pertanyaan, jika kemudian bias politik dalam Al-Kamil fi Al-Tariq, apakah karya tersebut masih dapat dianggap sebagai sumber sejarah yang objektif? Karena diketahui hubungan emosional yang dimiliki Ibnu Al-Katsir dengan dinasti Zankiyah yang bisa saja memengaruhi objektivitas serta penilaian tokoh dan peristiwa sejarah. Yang seperti itu, saudara moderator. Saya kembalikan. Ya, Pak Sadino terdengar jelas? Iya. Ya, silahkan dijawab kalau begitu. Ya, secara saya. Kalau kita ingin mengetahui satu peristiwa tentang bagaimana menganalisa atau objektivitas ya, menilai tokoh dan peristiwa sejarah, maka di karya Al-Kamil itu karya Ibnu Al-Athir memang tidak bisa dilepaskan dari kebiasaan politik, terutama keberpihakannya kepada dinasti Zankiyah. Ibnu al-Athir hidup di Mosul dan memiliki hubungan emosional yang dekat dengan penguasa Zankiyah seperti Nuruddin Zalki. Karena itu, dalam kitabnya Nuruddin sering digambarkan sebagai sosok ideal, adil, zuhud, dan pahlawan jihad. Sebaliknya, dinasti pesaing seperti Bani Fatimiyah pada zaman itu kadang dinilai lebih negatif. Saat menulis kehancuran Baghdad saat dituliskan kehancuran kota Baghdad oleh bangsa Mongol, dinasti Mongol pada tahun 650 Hijriah, emosinya juga terasa
Ini bukti bahwa subjektivitas penulis memang memengaruhi penilaiannya terhadap tokoh dan peristiwa. Namun demikian, adanya bias terhadap tidak membuat Al-Kamil kehilangan nilai sebagai sumber sejarah dan objektif. Dalam ilmu sejarah, tidak berarti penulisnya tanpa sudut pandang sama sekali. Karena tidak ada sejarawan yang benar-benar netral. Objektivitas diukur dari metode dan kejujuran penyajian data. Al-Kamil tetap objektif karena tiga alasan utamanya apa. Pertama, Ibnu Athir itu memakai metode kronologi tahun per tahun yang sangat rapi dan ketat. Peristiwa di mana tahun 491 Hijriah itu ditulis di tahun pada tahun itu juga di 491 Hijriah tidak akan dicampurkan sebagaimana ini dia ini menuliskan sesuai dengan fakta yang ini memudahkan salah satu pembaca memisahkan yang mana fakta dari tafsir penulis. Kedua, ia jujur mencantumkan sumber dan versi yang berbeda. Ketika ada riwayat bertentangan, ia tuliskan semuanya lalu berkata, Wallahu a'lam, mana yang benar. Sikap ini menunjukkan integritas ilmiah. Ketiga, data yang ia sajikan berupa berupa tanggalnya, tahunnya, atau nama tokoh, urutan atau penyusunan waktu perangnya, dan isi surat bisa diuji silang dengan kitab lain seperti karya Ibnu Katsir, Az-Zahabi, bahkan sumber barat. Karena 80% data kerasnya cocok, maka kredibilitas kitabnya tetap tinggi. Kalau saya menyimpulkan, kitab Al-Kamil fil Authorib masih dapat dianggap sebagai sumber sejarah yang objektif sebagai sumber data primer. Data primer, bias politik Ibnu Al-Athir memang ada, tapi adanya di bagian penilaian dan penafsiran saja. Tugas pembaca bersikap kritis, mengambil fakta kronologi dan datanya, lalu menyaring tafsir pribadinya dengan cara baca seperti ini. Kitab ini tetap menjadi rujukan utama sejarah Islam abad pertengahan, terutama di mana era perang salib dan invasi Mongol. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan kepada saudari. Mungkin saya bisa kembalikan kepada moderator. Jadi, oke, terima kasih banyak. Tuti masih monitor. Halo? Jadi, apuan Bu Dokter, dari semua teman sudah mengajukan tanggapan dan pertanyaan. Selanjutnya kami memohon kepada Bu Dokter untuk memberikan tambahan tanggapan sekaligus pencerahan terkait materi yang dibawakan oleh Saudara Sahdina Sahdana. Dipersilahkan Bu Dokter. Ya, baik. Penjelasan tadi dari Sahdino Sahdana ya. Bagus sekali namanya, Sahdino Sahdana. Ini kita bisa mendapatkan penjelasan dari Sahdino Sahdana, dan ini penjelasan ini juga adalah hasil dari tanggapan dari kalian ya. Kalau tidak ada tanggapan, maka Sahdino Sahdana menganggap itu sudah seperti makalahnya. Sebelum saya lanjut lebih dahulu, saya mau tanya Sahdino terkait dengan bias ya. Dalam karya Ibnu Atsir ini, Al-Kamil fi At-Tariq,
di bagian mana kita bisa lihat bahwa dalam karyanya itu bias karena kedekatannya dengan sang penguasa. Silakan Sahdino. Yang saya cuma ketahui itu Bu Dokter, yang dia biasanya itu semacam sudut pandangnya sebagai Muslim Sunni. Yang itu saya ketahui dalam peristiwa sejarah yang ditemukan berdasarkan kepentingan peristiwa Islam dalam kebiasaan atau penyimpangan terhadap apa yang dia membuat menuliskan salah satu dari sumber. Mungkin pandangan saya cuma sampai situ, karena Al-Athir ini dia mendapat masa di mana masa penulisannya itu yang saya ketahui dia mendapat perang salib ketiga di masa zaman Salahuddin Al-Ayyubi ya. Karena hidup masa perang salib, ia menggambarkan pasukan salib sebagai ancaman besar bagi dunia. Kalau masalah bias kepolitikan itu dia di bawah pengaruh dinasti Zanki dan Ayyubiyah dalam beberapa bagian tokoh-tokoh. Kalau secara bias moral, Al-Athir itu sering menghubungkan naik turunnya suatu pemerintahan dengan moralitas penguasaannya. Bahkan ia juga melihat sejarah bukan hanya sebagai catatan fakta, tetapi sebagai pelajaran etis dan religiusnya. Terus kalau apa faktor utama dari bias tersebut bermanifestasi dalam narasinya melalui beberapa poin kritis seperti glorifikasi nasi zenit atau penguasaan Mosul. Kedua, sentimen terhadap Salahuddin Al-Ayyubi dan dinasti Ayyubiyah. Itu ada beberapa aspek. Yang ketiga, di mana sudut pandang regional Mosul yang sentris. Itu Bu Dokter yang saya ketahui. Ya, baik. Jadi ada berapa tadi ya masuk pertanyaan-pertanyaan. Mulai dari Indah Sari, kita bahas satu-satu. Histografi Islam mencatat pada abad, apakah perbedaan corak penulisan Al-Kami tadi sudah dijelaskan bahwa corak penulisan dalam karya Al-Kamil ini oleh Ibnu Atsir ini masih tetap menggunakan hadis, tapi berbeda dengan At-Tabari ya. Tadi pertanyaan dari Farid juga mempertanyakan bagaimana metode penulisannya ini dari tradisi sanad menuju ke sintetik interpretatif. Jadi kalau kita lihat minggu lalu pembahasan dari Farid tentang karya At-Tabari, melihat mereka At-Tabari ini mengungkapkan sejarah dengan mencatat semua atau mengambil sanad-sanad sehingga sangat panjang periwayatan. Nah, interpretatif sintetiknya Ibnu Atsir ini dia menghilangkan periwayatan itu. Tetap ada hadis, tapi periwayatannya itu dia hilangkan. Kemudian dia menyusun secara kronologis dan memuat alur kronologis sehingga orang tidak fokusnya tetap pada cerita, tidak terputus pada sanad riwayatnya ini ke sini ya. Itu interpretatif. Jadi interpretasinya
Jadi itu disebut dengan sintesis, tetap ada sanad, tapi kemudian mengambil sintesa baru, yaitu sanad tetap ada, tapi tetap kemudian disintesis dengan alur narasi, sehingga tidak terputus lagi, ya. Itulah yang saya pahami tentang sintetik interpretatif. Mungkin ini juga ya yang dipertanyakan oleh Indasari tentang corak penulisannya. Jadi kronologisnya seperti itu. Tadi dipertanyakan juga tentang bagaimana Ibnu Khaldun dengan Ibnu Atsir ini. Kalau Ibnu Khaldun itu melihat memverifikasi sumber sejarah ini berdasarkan hukum sosiologi, hukum sosial ya. Sementara Ibnu Atsir ini berdasarkan kronologis. Jadi kronologis, kalau kronologis secara logika itu sudah benar, maka itu valid. Sementara kalau Ibnu Khaldun, walaupun kronologis, tapi secara hukum sosial atau hukum sejarah itu tidak cocok secara logika, maka itu dianggap tidak valid. Jadi biar kronologisnya cocok, tapi kalau tidak cocok dengan hukum sejarah, di mana Ibnu Khaldun menjelaskan tentang hukum sejarah, yaitu siklus peradaban, ya, yaitu mulai dari cikal bakal suatu bangsa, membentuk suatu peradaban, berkembang, tumbuh, dan kapan dia runtuh. Nah, ciri-ciri dari itu dari yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun, kalau penulisan sejarah itu tidak secara logika tidak sesuai dengan ilmu sejarah atau prinsip sejarah itu, yaitu prinsip sosiologi, maka itu bisa dipertanyakan, ya, karena hukum sejarah itu menurut Ibnu Khaldun itu sudah pasti, sama dengan hukum pasti alam. Saya kira itu ya. Kemudian bagaimana kita menanggapi atau menyikapi penulisan dari Ibnu Atsir ini tentang sesuatu yang bias. Nah, kalau kita baca bahwa kita harus kritik sumber dengan triangulasi ya data. Sumber-sumber itu kita cek itu namanya triangulasi ya. Cek apakah sesuai dengan data primer, data sekunder, efek eksternnya, internnya, kronologinya, itu kita bisa triangulasi ya, seperti itu. Saya kira itu yang bisa, mungkin ada tanggapan balik, silahkan. Halo, moderator. Ya, udah. Iya. Jadi memang ini terkait tadi bias, Bu Dokter. Ya. Mungkin ada benarnya apa yang selama ini sering dikemukakan oleh para sejarawan, kalau sejarah itu ditulis oleh pemenang, tapi dalam konteks Ibnu al-Athir, sejarah itu berpihak kepada keluarga dirinya, karena dia masih merupakan keluarga dari penguasa. Ya. Dan sayangnya itu terlihat sangat jelas ketika misalnya menafikan perang dari Salahuddin al-Ayyubi, yang awalnya dia merupakan panglima di bawah Nuruddin Sangki. Kemudian Salahuddin al-Ayyubi mendirikan dinasti Ayyubiyah secara mandiri dan mengambil alih wilayah-wilayah yang dahulunya dikuasai oleh dinasti Sengit di Suriah. Jadi yang menjadi pertanyaan saya kemudian, Bu Dokter, bagaimana melakukan penelusuran pelurusan sejarah
jika kemudian pada masa itu hanya satu karya historiografi yang mengemuka. Jadi siapa yang harus melakukan pelurusan terhadap hal ini? Ya, kalau menurut historiografi sekarang, triangulasi, mungkin triangulasi ini juga memuat tentang bagaimana interpretasi dari multi disipliner, ya. Seperti tadi, bagaimana yang kamu ceritakan, saya tidak terlalu mendalami tentang perang Salahuddin Ayyubi, ya. Tapi kita bisa lihat bagaimana cara dari Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini ada suatu prinsip sejarah tentang siklus peradaban. Ciri-ciri sosiologi, kalau kita lihat Ibnu Khaldun itu menetapkan hukum sejarah dengan melihat bagaimana kemajuan suatu peradaban dan runtuhnya suatu peradaban dengan suatu gejala-gejala sosial, misalnya asabia yang soliditas kuat, kerja keras, dan kemudian generasi berikutnya itu menikmati hasil dari kerja keras generasi pertama, dan kemudian generasi kedua itu menikmati, dan generasi ketiga itu kemudian menikmati kemewahan, hidup dengan kemewahan. Inilah runtuhnya suatu peradaban. Itu salah satu. Jadi ada gejala-gejala sosial yang bisa menunjukkan bahwa apa yang dikatakan data-data yang itu valid atau tidak. Jadi ada gejala sosial, begitupun dengan gejala-gejala politik, ya. Seperti juga ketika diungkapkan tentang bagaimana misalnya penciptaan alam semesta atau yang bersifat geografis, ini juga harus ada ilmu geografis, apakah tidak bertentangan dengan ilmu geografis ini, ya. Saya kira itulah triangulasi. Jadi kita harus kritik sumber ini menggunakan mencek, ya. Ini cek and recheck. Triangulasi itu cek and recheck dari berbagai sumber. Apakah secara hukum-hukum sosial, hukum-hukum alam ini sesuai dengan data-data ataukah alur cerita yang diungkapkan itu. Karena bisa saja kita ambil bahwa kalau kita lihat historiografi tradisional itu banyak sekali mitos-mitos. Nah, bagaimana generasi pertama ini memasukkan mitos dan kemudian historiografi perkembangannya mengkritik hal itu berdasarkan ilmu-ilmu prinsip-prinsip keilmuan, ya, berbagai keilmuan. Ini yang bisa kita lakukan mungkin. Gitu, Farid, gimana? Jadi kita harus menggunakan multidisipliner. Baik. Terima kasih banyak, Bu Dokter. Ya. Untuk teman-teman yang lain mungkin masih ada tanggapan. Ya, kalau tidak ada, silahkan ditutup. Masih ada Tuti? Masih terus berkendara, Bu Dokter. Hati-hati. Ya, saya kira demikian, Bu Dokter. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah hadir berpartisipasi aktif di dalam ruang Zoom ini. Terakhir, boleh izin untuk semua on cam untuk pengambilan absensi. 1, 2, 3. Ya, syukran, Dokter. Terima kasih banyak. Ya, saya juga terima kasih. Jazakumullah khair untuk semuanya. Pertemuan historiografi Islam yang hari ini kita cukupkan sampai di sini dan kita berjumpa lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.